Halo anak-anak semuanya, selamat siang. Nah anak-anak mohon maaf Ibu Guru baru kirimkan materi hari ini ya, jamnya udah siang karena tadi ada yang Ibu Guru kerjakan ya. Nah anak-anak hari ini kita belajar tema yang ketujuh, subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat. Jadi teman-teman yang sesi pertama juga tadi belajar ini di sekolah ya. Nah anak-anak sebelum kita belajar kita buka dengan berdoa dulu. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kita baca sama-sama ya. Jadi hari ini Ibu Guru akan memberikan pembelajaran tema yang keempat dan tema yang kelima ya. Jadi Ibu Guru gabung karena materi pembelajaran tema keempat ini sedikit. Jadi langsung saja nanti digabung dengan pembelajaran yang kelima ya. Nah, kita baca sama-sama. Masih ingatkah kamu dengan tarian kelinci? Nah, bagaimana cara kamu memperagakan gerakan kucing yang sesuai lirik lagu? Anak-anak kan kemarin kita sudah belajar gerakan kelinci, gerakan katak melompat ya. Nah, kalau hari ini memperagakan gerakan kucing ya. Nah, kita lanjut. Oke, contoh. Ini percakapan Siti dan Lani anak-anak ya. Untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan, letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan Lani. Nah, jawab Lani. Oh, begitu Siti. Baiklah. Nah, kalimat pemberitahuan yang kamu sampaikan untuk menunjukkan gerakan kucing yang sedang marah, kedua tangan diangkat di mana tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah tangan kanan. Kaki kanan maju ke depan dan mulut agak sedikit terbuka. Sinta. Nah, ini kita memberikan cara atau kita memberikan informasi kepada temannya. Nah, nama temannya Sinta ya anak-anak ya. Nama teman Sinta. Tanggapan temanmu? Oh, begitu. Terima kasih. Kita lanjut ya. Masih ingatkah kamu dengan cara katak meloncat? Nah, tahukah kamu hewan apa yang bisa meloncat selain katak? Adalah hewan kelinci, hewan kanguru ya. Cobalah menemukan hewan yang bergerak dengan cara meloncat. Tirukan cara meloncat dan berputar hewan pilihanmu. Nah, anak-anak, ini anak-anak bisa memperagakan gerakannya di rumah masing-masing ya. Di sini Ibu Guru berikan tahapan pertamanya. Kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah seperti contoh yang diperagakan oleh Udin ya. Anak-anak, ini kita sudah masuk materinya. Selain bahasa Indonesia, dia terhubung juga ke materi PJOK ya. Cara menirukan gerakan meloncat sebagai berikut. Tolakan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Nah, ini adalah gerakan yang kedua. Gerakan ketiga, berdiri tegak setelah meloncat kembali ke posisi awal atau berdiri tegak. Nah, ini adalah gambar cara menirukan gerak memutar badan ya. Yang pertama, yang kedua berputar, yang ketiga dan keempat kembali ke awal ya, gerakan awal. Oke, di sini kan sudah ditutup dengan doa Salam Maria, tapi Ibu Guru akan lanjutkan ke slide yang kelima ya, pembelajaran yang kelima. Karena materi pembelajaran keempat tidak banyak. Oke, kita lewatkan doa. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Jenis hewan bermacam-macam anak-anak. Ada hewan buas dan ada hewan jinak. Di sini ada ikan, ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Nah, hewan buasnya adalah, sudah Ibu Guru kelompokkan ya, ada ular, buaya, harimau, dan hewan jinak ada ikan, kupu-kupu, dan ayam. Kucing juga termasuk hewan yang jinak anak-anak ya. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Nah, sedangkan hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia ya. Hewan buas hidupnya di alam secara liar atau di hutan-hutan atau di kebun binatang ya.
Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Oke, anak-anak, di sini ada bacaan, kita baca sama-sama ya sambil belajar membaca. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Nah, hewan buas itu biasanya tidak dipelihara manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia ya. Untuk memelihara binatang buas kita harus terlatih terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya tuliskan 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas ya. Contohnya, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, ini biasa pemberitahuan ini anak-anak di kebun binatang ya. Kalau di kebun binatang itu banyak pengumuman-pengumuman supaya tidak memberikan makanan sembarangan dengan hewan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Ini juga contoh pemberitahuan ya. Selanjutnya, yang pertama misalnya contoh ya, jangan mendekat ke kandang harimau. Yang kedua, untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Yang ketiga, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara, ya. Oke, berikutnya di sini ada gambar buaya. Ada 30 ekor buaya, di sini ada 15 ekor harimau dan 42 ekor ular, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, hewan yang paling banyak adalah ular dan hewan yang paling sedikit adalah harimau, ya. Oke, Ibu Guru lanjut ya. Urutan hewan dari yang paling banyak sesuai dengan angka jumlahnya tadi anak-anak ya. Ular, buaya, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, buaya, dan ular ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan ya. Nanti anak-anak di rumah ini dibuat di buku latihan tematik ya. Angka 45 kurang dari 65 ya. Nilai nominalnya 45 nilainya lebih kecil atau kurang dari 65. Nomor 2, 57 lebih dari 42. Ya, atau nilai nominal dari 57 lebih besar dari 42. Nomor 3, 79 kurang dari 89 ya. Nomor 4, 99 kurang dari 100. Dan nomor 5, 77 nilai nominalnya lebih dari 69 ya. Nanti anak-anak kerjakan ini di buku latihan tematik ya. Jadi teman-teman yang hari ini masuk sesi pertama juga mengerjakannya. Jadi teman-teman mengerjakan dari soal ini anak-anak, dari gambar. Ini dikerjakan ya. Setelah itu, nah masuk ke ini ya. Setelah itu kamu masuk ke kerjakan yang ini juga ya. Nah, lanjut ke soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Nah, tadi di sekolah ada teman yang sudah selesai, Graciela, terus Graciela, Bagas itu dapat 100 tadi ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa kerjakan. Yang belum selesai tadi sesi pertama silahkan dikumpul nanti di classroom ya. Untuk ulangannya kemarin PTS, kalau sudah selesai Ibu Guru koreksi nanti akan Ibu Guru bagikan ya. Tapi untuk besok mungkin belum dulu ya, karena masih ada yang belum selesai dikoreksi ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu besok sesi kedua. See you tomorrow dan see you again. Oke, thank you so much my students. See you, bye.